Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'iffah wal amanah wa husnal khuluq wal ridha bil qadar. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair min ahli al-Qur'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ighfirna ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasbuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita akan sedikit bahas tentang wali, Auliyaur Rahman, lawannya Auliyaus Syaitan. Walinya Allah sama walinya setan. Setan juga punya wali. Ada pembahasan tentang wali ini. Artinya dua wali. Wali yang artinya kekasih atau terkasih, dan wali yang artinya pengasih. Ada dua arti. Yang pertama contoh wali murid. Berarti wali murid itu dikasihi anaknya, orang tua kan dikasih, atau dia pengasih, memberi kasih kepada anaknya. Bisa arti dua. Wali kota sama. Dia cinta pada rakyatnya, pada rakyat kota, wali kota, atau dia dicintai rakyatnya. Jadi waliyun itu dua arti. Wala yali wilayatan wa walaan, wa waliyun wa dzaka waliyun. Sama. Isim fa'ilnya wali, isim maf'ulnya wali. Jadi wali artinya dua. Pengasih atau terkasih. Artinya pengasih berarti yang memberi kasih sayang, terkasih yang disayangi. Kalau dalam dunia perbudakan ada maula. Kalau dalam akhir surat Baqarah anta maulana fansurna. Itu Allah mengasihi kita. Engkau adalah Tuhan kami. Allah waliyul ladzina amanu. Saya wali dari walinya Allah. Imam Syafi'i agama
158. Jadi Imam Syafi'i ini jangan dikira bukan wali-wali. Kenapa? Nggak pernah hadir acara-acara yang nggak manfaat, orkes dangdut atau apa, joget, karaoke, nggak pernah. Atau tolanan WA, karena belum ada WA. Jadi Imam Syafi'i ini orangnya wali, kekasih Allah. Maka setiap orang dikasih Allah biasanya ucapannya itu loh penuh hikmah. Itu Imam Syafi'i. Tapi gambarnya dari halaman 158. Halaman 158. Hikmah Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i berkata begini, siapa yang hendak takdir baiknya Allah, maka husnudzonlah terhadap husnudzonlah, termasuk sebab husnul khatimah adalah berbaik sangka kepada Allah dan makhluknya. Kalau kita itu ingin husnul khatimah, wiridannya gampang, husnudzon, sudah selesai. Kalau jadikan husnudzon pada siapa saja, insya Allah husnul khatimah. Husnudzon. Oh, ada orang nepang pisang, padahal itu kebun kita. Oh, mungkin mau motong diserahkan ke kita, selesai. Kita nggak repot-repot motong, itu aja kok bingung. Loh, ternyata bawa pulang, oh mungkin dijual ke pasar, nanti uangnya serahkan kita. Loh, uangnya kok nggak diserahkan? Mungkin bayar utang kita diem-diem gitu. Enak punya perasaan kayak gitu, bahagia sekali. Kayak gini pulang, sandal hilang, alhamdulillah. Berarti dikasih Allah baru. Kalau nggak hilang nggak beli baru. Enak. Pikirannya orang husnul khatimah, halaman 158. Judulnya Hikmah Imam Syafi'i. Kan ada halamannya. Naik. Apa kata Imam Syafi'i? Qala Imamun Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Maka kalau ada anak mahasiswa atau SMA, SMP orang tuanya meninggal, itu calon orang besar. Nabi Muhammad ayahnya meninggal, ibunya meninggal, Ibnu Hajar sama Abu Hurairah. Orang besar itu gampang, sejak kecil sudah susah hidupnya. Ayah ini calon orang besar, pada susah. Orang besar itu gampang, kecil menderita, karena orang besar. Gak ada tokoh besar. Paginya jalan-jalan ke alun-alun, bubur ayam, terus artos, itu orang kurang kerjaan. Orang besar itu gampang tandanya, sejak kecil sudah menderita. Itu besar. Karena nggak mungkin jadi pohon kurma kalau nggak ditindih batu besar. Nanti akarnya akan menjulang ke dalam itu, karena ke atas ada batu, sehingga kuat. Nanti kena terpaan angin biasa, masih berat masa kecilku dulu ditimpa batu. Maka petani kurma di Arab itu kalau nanam kurma atasnya kasih batu, biar akarnya ke bawah kuat. Maka kalau anak kecil ayahnya meninggal, ibunya meninggal, atau ya menderita, jarang makan, insya Allah kurus. Itu fadilah penderitaan. Kurus-kurus berarti kurang bahagia, kurang gizi, atau gizi buruk. Mohon maaf ya, ini guyon nanti masuk YouTube saya tersinggung orang yang kurus-kurus. Apa kata Imam Syafi'i? Man arada ayyaqdiyallahu lahu bil khair falyuhsin afdan bin nas. Siapa ingin takdir baik, husnudzon pada orang, selesai. Ya teorinya gampang, praktek sama suaminya pusing juga. Suaminya nggak pulang-pulang, dia bilang, kemana Thomas? Nama saya Abdullah, bukan Thomas. Terus yang kedua, apa kata Imam Syafi'i?
Khairud dunya wal akhirah fi khamsati fisal katanya. Kata Syafi'i itu nomor 2 itu. Kebaikan dunia akhirat ada 5 hal. Ghinan nafas, jangan berharap pada orang, mesti mengecewakan. Coba dengan pesen apa barang. Bu, barangnya nanti ya jam 5. Oh iya, sudah disiapkan kedatangannya. Malah maaf ya karena macet. Karena berharap pada makhluk pasti kecewa. Jangan. Atau datang duluan barangnya malah cacat, kan gitu. Pokoknya berharap kepada makhluk itu adalah sebab kekecewaan. Mesti sudah itu. Itu supaya apa? Supaya kita hanya berharap pada Allah. Sudah selesai. Coba ini berharap IP-nya 3,9 malah 3,6. Kawannya yang nggak begitu pinter malah 4. Apa salah ketik kan gitu. Itu karena ada Abdul nilai, penyembah nilai, Abdul IP. Setiap yang kita jadikan orientasi selain Tuhan mesti mengecewakan. Apa? Jabatan, duit, mobil, rumah, semuanya, istri, suami pasti mengecewakan. Ini wajah-wajah kecewa. Maka kita memaafkan suami, memaafkan istri itu akan bahagia. Itu manusia bukan malaikat, kan gitu. Pasti salah. Itu makhluk bukan Tuhan. Kalau Tuhan nggak salah, kalau makhluk pasti salah. Suaminya dari golongan jin apa malaikat? Manusia. Jadi sudah harus siap konsekuensinya. Al-insanu makhluk khotok manusia. Manusia tempat dosa dan salah. Itu harus ditanamkan. Berarti ingat, suami saya bukan batu. Gitu. Siap-siap diomelin suami kan gitu. Alhamdulillah. Soal syukuran, undang saya, undang Pak Kasban, syukuran. Ada apa Bu? Diomelin suami. Karena suami saya bukan batu, bukan karpet, bukan tembok. Enak sekali berpikir kayak gitu. Coba kalau berpikir terlalu ideal, suami kok kayak gitu. Nanti lihat ceritanya Imam Ahmad tuh. Istrinya Imam Ahmad itu termasuk cerewet. Terus apa? Kata muridnya, Mbok ya nikah yang baru lagi daripada istri kayak gitu. Imam Ahmad kan orang besar, sebanyak yang mau. Apa kata Imam Ahmad? Maukah ridhokah engkau melihat gurumu diuji dengan yang lainnya? Paham nggak? Artinya kalau suami atau istri cerewet itu menghilangkan ujian yang lainnya, SKS-nya lebih dari beban yang lain. Maka kalau punya suami atau istri cerewet, hamdalah. Itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Ahmad Kasban. Jadi rupanya berpikir kayak gitu itu Imam Ahmad. Sebelumnya uangnya orang hebat itu diomelin istrinya. Di depan publik sih dimuliakan, sampai rumah nggak berani, nggak berkutik. Maka wanita itu ya ratu beneran, selalu benar. Terus apa kata Imam Syafi'i? Jangan mengharap orang, tapi haraplah Allah, tapi tetap berusaha. Yang kedua, kaful ada. Selama kita nggak menyakiti orang, jenengan itu ada surga, selesai. Ngapain? Utang banyak nggak apa-apa. Daripada gajah tambah besar, banyak kan kecil. Bebek lebih kecil, meri tambah kecil. Meri, bebek, banyak gajah. Nyambung ya Mbak? Takutnya nggak nyambung ya. Jadi rupanya kata Imam Syafi'i, selama nggak menyakiti orang, apa yang ditakuti hidup ini? Nggak mendolimi orang. Pejabat, raja mendolimi rakyatnya, dia pasti gelisah. Sudah. Yang ketiga, kasbul halal. Yang nempel di kita nggak ada yang haram. Selesai. HP halal, baju halal, kopiah halal, dompet halal, isinya halal. Nggak mencuri, nggak riba. Selesai.
Apa yang dikhawatirkan? Justru orang kaya barangnya haram, hatinya itu gemetar, dia takut, nggak nyaman. Yang keempat, walibasut taqwa. Dia punya bekal, kalau bahasanya ya baju, tapi ya maksudnya bukan baju. Dia punya bekal ketakwaan di mana saja. Kalau punya istri bertakwa gampang, nggak khawatir di kantor sama cowok yang lain. Dia punya takwa. Orang berdiri itu banyak itu, tahu takwa, apalagi orangnya. Itu bapak-bapak ini kalau bertakwa, jangan khawatir. Kenapa? Kalau bertakwa dia takut melihat wanita lain. Kalau bertakwa dia takut meninggalkan sholat. Apa yang khawatir? Maka ketika Khadijah diprotes sama kaumnya, kenapa kamu mau dinikahi Muhammad? Muhammad itu fakir. Ayo kesindir ini orang digaji. Kenapa mau belum jadi nabi karena baru usia 25. Kenapa mau dinikahi Muhammad? Muhammad itu fakir. Apa kata Khadijah? Dia bilang, inna ru'usar rijali. Saya lupa. Jadi kalau seorang laki-laki itu bebas dari maksiat, harta itu nggak ada nilainya. Kalau punya suami soleh, yang lainnya itu nggak terlalu penting. Duit penting juga. Kan di saku suami, kan suaminya penting. Di dalam saku suami ada duit, berarti penting itu. Maka kalau punya mantu kok soleh, itu modal utama. Bukan yang bawa mobil baru, itu rental. Kok bangga banget punya mobil baru padahal kredit. Tapi kalau moral nggak ada kredit, aku tak kredit moral yo nggak ada. Memang asli ori. Makanya kata Khadijah itu begini, inna ru'usar rijali. Ya, saya Allah lupa. Idza bari'at minar roda katanya. Fakana al-malu ka qasil adhafiri kan. Kalau sudah punya suami berakhlak, harta itu nggak terlalu penting. Karena suami yang baik itu nggak pernah mukul istrinya, nggak ngomong kasar, nggak menyakiti. Ya takut Allah, takwa lagi. Coba kalau suaminya kekar, tampan, dimarahi istrinya, nyari yang lain, tak mau. Coba kalau suaminya biasa-biasa, ya memang biasanya biasa. Gimana lagi? Terus yang kelima, wasiqah billah katanya. Siqah, percaya, yakin ada Allah. Sudah, itu kebaikan dunia akhirat kata Imam Syafi'i. Doanya begini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tafsirnya hasanah di dunia itu apa? Pasangan solehah. Lihat tafsirnya. Makanya kalau nyari istri, jangan yang cantik. Kamu repot nanti. Jangan menjaga. Kalau jelek, nggak usah dijaga, orang pada takut. Kalau istri kamu cantik, kaya, kalau wibawanya berkurang. Jangan nyari kekayaannya. Coba nyari janda kaya, kamu kan disepelekan. Modal apa mas nikahin saya, kan gitu. Maka penting sekali apa? Moralitas agama. Yang ketiga, ma fil muqamil di aqlin wa di adabin min rahatin fadamil awtana wa taribi. Orang kok diem saja padahal cerdas, punya moral, kok diem saja masih susah. Kata Imam Syafi'i, ayo berkelana ke negeri-negeri asing sana. Orang Magelang pindah ke Majenang sana. Orang Magelang pindah ke Malang sana. Biar wawasannya luas. Jangan sampai lahir Pancoran Mas, SD Pancoran Mas, SMP Pancoran Mas, SMA Pancoran Mas, kuliah Pancoran Mas, kuliah suku.
Kuliah subuh ada, kalau tidak bukan pancoran mas. Punya suami pancoran mas, punya anak pancoran mas. Alamat. Orang kayak gitu biasanya fanatik, kurang piknik. Asalnya lokal, belum interlokal. Kalau pengen luas ini mahasiswa, pergi ke Timika, jadi ketua MUI kan. Jangan di sini, di Jawa ini rebutan jabatan, rebutan anggaran. Saya dikasih tahu orang Kalimantan Timur dibisiki, Ustadz, anggaran pemerintah di sini banyak sekali, yang download sedikit. Iya ya, di Jawa itu sudah sedikit, banyak yang download. Bener juga ya. Terus maksudnya Ustadz pindah sini, sorry lah ya. Kata orangnya gitu, Ustadz sini saja katanya. Sorry lah ya, enak di Magelang, ngantukan orangnya. Terus berikutnya apa kata Imam Syafi'i? Safir namanya. Safir tajid imadan amman tufarikuhu wansab fa innal dzidal aishi bin naswabi. Ayo pergi berkelana katanya. Kamu akan menemukan hal baru. Coba kawan yang di Magelang ditinggal, pergi ke Medan, ketemu kawan baru. Wansab, susah payah. Karena kenikmatan hidup itu kalau susah. Contoh, nyari makan nggak ada, adanya sego liwet kayak garam saja. Enak betul? Enak, karena susah. Orang kaya kasih nasi dan garam, marah nggak? Marah. Padahal sama bahannya, tergantung pensikapannya. Kita naik gunung ya, ke Andong atas, ternyata di sana nggak ada apa-apa, hanya punya bekal satu bungkus kacang. Enak nggak? Oh, enak. Kayak begitu kata Imam Syafi'i. Kenikmatan itu kalau kita menjatuhkan gelombang paling bawah, nanti yang lainnya jadi ke atas semua. Contoh, kalau jenengan ngambil nilai 9, berarti yang di bawah jenengan banyak sekali tuh, 8, 7. Tapi kalau jenengan ngambil 0, atasnya banyak, 1, 2, 3. Hidup itu kalau ke bawah sekali, biasanya dapat sedikit sudah banyak. Tapi kalau jenengan tinggi sekali, lihat bawahnya, kok dapat sedikit ya, aneh sekali. Nah, maka turunkan gelombang emosinya paling bawah. Contoh, rumah saya kok kecil, jangan ngomong begitu, mau di bawah jembatan? Lo nggak mau kan gitu. Makanya bandingkan dengan yang di bawah jembatan. Walaupun kecil-kecil begini, belum lunas lo. Repot lagi kayak gitu. Ini suruh berkelana. Berikutnya, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in sahata wa illam yajri lam yatibi. Saya melihat air yang diam saja itu keruh, tetapi kalau berjalan dia akan jernih. Itu mungkin sungai di Arab. Kalau sungai itu berjalan ya tetap coklat. Tetapi secara umum kalau kita gerak itu lebih apa? Lebih banyak pengalaman, maksudnya gitu. Siapa yang stres di rumah, dianjurkan jalan-jalan, biar terbuka. Lihat orang di lampu merah, nggak punya tangan, nggak punya kaki, jangan baru luka sedikit sudah sedih. Pergi ke sana ke Gaza, rumahnya dibom, jangan baru gendengnya terojok aja sudah nangis, mau dibom, nggak apa-apa terojok kan begitu. Maka kalau orang itu sering bepergian, biasanya tidak mudah stres. Kenapa stres? Karena terkurung pengalamannya, otaknya, pikirannya, perasaan harus terbang. Ini kata Imam Syafi'i. Terus, wal asadu laula firaqul ardi maftarasat was-suhmu laula firaqil qausi lam yasiri. Singa kalau nggak mau keluar ya nggak dapat santapan. Itu kalau singa liar, kalau di gembira lokan diem saja ya dapat.
Kayak gitu kontekstual juga Imam Syafi'i ini nggak berlaku di gembira loka. Mau dilepas singanya, kamu yang dimakan. Makanya kata Imam Syafi'i, singa kalau nggak berkelana nggak dapat santapan. Begitu juga anak panah nggak bisa membidik kalau dia nggak lepas dari itunya tempatnya itu. Maka penting kita berkelana. Kalau punya anak SMA lulus, suruh jauh berkelana ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bandung. Kawasannya luas. Masa di rumah aja. Orang di rumah terus, nanti wawasannya sempit. Maka yang punya adik, suruh dia kuliah jauh, gratis. No. Di Malang ada Ar-Rahmah itu kemarin datang ke rumah, saat nyari mahasiswa kuliah gratis. Oh ya silahkan. Itu. Jadi kalau kita mau berkelana kan tahu wawasan di rumah mahalnya, kos mahalnya, makan mahalnya, SPP mahal, kepikiran. Kalau SPP dipikir ya nggak lunas, dibayar. Berarti berukat turbi mulqan fi amakinihi wal udu fi ardihi naw'an minal khatabi. Kalau biji emas dibiarin di tanah ya tetap kayak tanah kualitasnya, tapi harus dipindah, diayak, dibakar, dipukul, dibentuk, dipajang, dipecinan, mahal. Tapi emasnya tetap di lumpur, nggak bernilai. Lele kok di lumpur terus, siji paling 500 ribu. Pindah ke penggorengan Lamongan, jadi 20.000 juga. Lelenya hijrah. Maka lele kok hijrah. Jadi lele saja kalau di lumpur murah sekali. Tapi kalau pindah ke penggorengan ya mati, tapi mahal. Ya, almarhum tapi mahal. Lele. Makanya coba ini mahasiswa ini hijrah. Maka saya hijrah ini, tanya kawan-kawan Jombang, Ustaz pulang saja katanya. Ya nanti kalau pulang rebutan jamaah, nanti rebutan jadi kiai dengan engkau. Oh benar juga ya, sudah sana. Jadi ada kiai di kampung kami itu bilang, Gus, panggil saya Gus, boyo pulang bangun desa. Saya bilang, nek aku mulai kalau saya pulang nanti kayak rebutan jamaah, terus rebutan santri, terus kita gegeran gak akur. Ayo pilih mana? Saya jawab apa pulang? Oh ya deh di sana saja. Coba. Maka kalau orang itu kok bertengkar, biasanya satu kampung, satu profesi. Ustaz nggak mungkin bertengkar dengan jamaah, karena Ustaz kan contoh memaafkan, nggak apa-apa. Kajian di kota itu sandal saya malah hilang, ya nggak apa-apa. Ketahuan takmirnya, Ustaz harganya berapa? Nggak usah, yang penting kaki utuh apa dipikir. Pikir kok ruwet-ruwet. Nah, rupanya seperti itu, harus hijrah. Terus apa kata Imam Syafi'i? Wasyamsu law waqafat fil falaki daimatan lamallahan nasu min ujmin wa min arabi. Matahari kalau nggak berjalan malah kedatangan ibu-ibu shopping. Yang tertawa itu nyambung, yang bingung itu foto, berarti itu perlu minum minyak ikan, penguatan saraf otak. Matahari kalau nggak bergerak, didatangi ibu-ibu, makanya bergerak panas, ibu-ibunya nggak mau datang, yang panas malah bapaknya, yang bayarin masalah. Jadi matahari itu kenapa berfungsi, bernilai karena dia bergerak pada porosnya sendiri dan diputari planet-planet yang lain. Begitu juga kata Syafi'i. Kayak apa ya? Kayak biji emas. Terakhir, fa in tagharraba hada 'azza madlabuhu wa in tagharraba dzaka 'azza kadzahabi.
Kalau mau hijrah jauh, mulia sekali, dicari orang. Maka cowok yang baik itu nggak mencari jodoh, dicari. Kalau jangan mencari berarti nggak berkualitas, dicari. Cewek hebat itu dicari, bukan mencari. Jangan kalau jadi cowok berkualitas, nggak usah nyari. Jadilah gula, semut akan datang. Repot-repot ngundang semut, nggak punya WA semutnya juga. Ada orang di Semarang tanya saya, Pak Kasban, bagaimana cara mengembangkan lembaga supaya santrinya banyak? Jangan kok ruwet-ruwet sih. Coba kualitasnya perbaiki. Jangan pernah ngundang kupu-kupu, tapi perbaiki taman. Kupu-kupu datang, baik kupu-kupu siang maupun malam. Apa susahnya? Ya, oh betul ya Pak Kasban. Nggak betul, tapi benar. Kalau betul itu kebetulan, kalau benar kebenaran. Betul itu salah. Kebetulan itu berarti nggak modal logika. Saya kebenaran modal logika. Contoh anak kecil, 1 tambah 1 berapa? 2. Itu betul karena 1 tambah 1 sama. Itu anak kecil. Dia nggak pakai logika, sudah hafal. Itu betul. Tapi kalau mama 1 tambah 1 2, itu benar. Kalau anak kecil 1 tambah 1 berapa kali? 2. Kamu betul. Emaknya, mak berapa sama 1? 2. Benar. Itu bedanya betul dan benar. Kebetulan dan kebenaran. Kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak wajib. Bukan rukun iman juga. Masuk tema pembukaan buku ini halaman 46. Wali Allah. Nah, siapa wali Allah? Ibu-ibu yang hadir ini saya sebutkan di poin 2 nanti. Bukan poin 1. Termasuk wali. Wali-wali daya, wali murid, wali kelas, wali asrama. Itu wali semua. Makanya ada orang usia 80 tahun itu wali. Kalau sabar. Mama ini kalau udah kepala 5, kepala 6, insya Allah wali. Sukai Allah. Sabar sekali orangnya. Tidak kehitung lagi masuk anginnya. Antangin, tolak angin, bejo, salon pas, toyo cabai. Dulu masih muda, sangunya parfum. Kalau udah tua ya GBU, kalau 88, Kalpanak, Balsem, Remason. Kalau masih muda begini, biasanya parfum gitu, sama cermin. Gitu. Tapi kalau udah tua, itu apa? Itu minyak kayu putih, fresh care. Itu berarti udah tua. Tersinggung ini yang tertawa, saya tahu. Kalau saya aja sangunya fresh care, apalagi yang itu. Saya kalau naik bis Eka dari Magelang Surabaya, sangunya fresh care terus. Nggak kayak dulu waktu ke Jakarta sendirian, naik kayak baru malam itu masih nggak kenal fresh care, belum ada. Yang makan apa saja bisa. Sekarang harus dijaga. Jangan tepung-tepungan, tapi tepung beneran. Kemudian yang pertama itu wali. Wali dari kata wala. Gini Pak, supaya jelas. Ini contoh. Di atas ini ada namanya yang kita sembah. Allah di atas. Allah Aliyun Maha Luhur tinggi. Yang di bawah kita Allah ma'bud, kita abid. Untuk menyambung tali ini namanya ubudiyah. Harus ibadah. Sama. Allah itu alim, kita itu maklum. Untuk nyambung ke Allah pakai ilmu, al-ilmu kan gitu. Ada sambungannya. Kalau jenengan mau ada kabelnya, wali, Allah itu wali, pengasih. Kita wali dikasih, harus ada wala, kabelnya wala. Allah itu khalik, kita makhluk, ada kabelnya, al-khuluq, akhlaknya harus bagus. Kalau orang ngaku
saya ini hambanya Allah loh, Abdul Khalik, tapi kok dangdutan? Bukan Abdul Khalik. Khalik sama makhluk kabelnya khuluk, moralitas. Ma'bud sama abid kabelnya ubudiyah. Alim sama maklum kabelnya adalah ilmu. Wali sama wali yang bawah yang dikasih hubungannya wala. Wala itu loyalitas. Jadi ada kabelnya. Nah, kalau kita itu ngaku saya ini hamba Allah, sampun jamaah subuh, dereng ngaku. Itu bukan wali, itu bukan asli bukan. Maka ada kabelnya. Nah, wala itu walaya, itu kabel. Penting sekali di situ. Maka orang yang jadi wali itu biasanya apa? Punya keimanan yang dalam, ketakwaan, menjaga hati, ikhlas, sadar akan kehadiran Allah, bahkan kehadiran Nabi. Maka ulama salaf kan kalau dengar Muhammad kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qurratu aini bika ya Rasulullah, Allahumma mazzini fis sam'i wal basari. Walaupun ada yang mendoaifkan, tapi enggak apa-apa ini. Amalan cinta Nabi. Kalau bahasanya Imam Ghazali ada hadrah ilahiyah, Allah ada. Yang kedua hadrah nabawiyah, ada Nabi. Maksud ada Nabi itu ya jangan bayangan fisik. Kata ayatnya akhir At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu juga dapat laporan perkembangan dikaji tahu. Baca tafsirnya itu. Nabi itu sedih kalau Gaza dibom gitu, sedih juga. Dapat kabar dari malaikat Safarah. Jadi ada malaikat keliling-keliling nanti ngasih kabar Nabi. Tuh umatmu yang dikasih sekarang pengajian tapi ngantuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Namanya hadrah nabawiyah. Kalau ada Nabi kenapa berani melawan Nabi? Contoh nggak sholat duha. Ada nggak sholat duha? Kan ada Nabi. Allah kan gitu. Kalau bahasanya Imam Ghazali hadrah nabawiyah dan hadrah ilahiyah, saking dekatnya. Jadi kata-kata jauh itu orang materialistis, orang yang bukan materialistis, kenal mental, nggak pernah jauh. Siapa yang jauh? Kekasih. Buat apa rumah bagus tanpa kekasih? Buat apa? Apa artinya gubuk dihina, nggak dimuliakan, padahal di dalamnya ada kekasih. Ayo pilih mana? Rumah jelek ada kekasih, rumah bagus nggak ada kekasih. Ada fisik kekasih tapi nggak ada kasih sayang. Sama saja menyakitkan. Maka cinta sebenarnya adalah batin, bukan tampilan. Maka anak muda ini kan biasanya terkesima dengan cewek cantik. Jangan, ayo bedah hatinya dulu. Cantik enggak? Cantik sekali hatinya. Yaitu ngajar TPA, nggak dibayar malah guyu terus, bahaya, kentir. Dia guru TK, nggak dibayar, nyanyi terus. Di sini senang, di sana senang, akhirnya di sini senep, gitu. Karena nggak dibayar. Jadi guru-guru TK TPA itu tolong jadikan istri, insya Allah sabar. Jangan nyari yang aneh-aneh. TPA itu banyak guru belum nikah, kepala sekolahnya, insya Allah langsung punya sekolahan. Kalau kepalanya udah kepegang, ekornya kena semua. Mbak pengen jadi direktur, nikahi kepala sekolah, TK langsung. Tertawa terus suaminya, anak-anak kan membahagiakan. Nah ini saya contohkan ya, tadi itu ada wali macam-macam, namanya wali mastur, nggak terlihat.
Tetapi kalau ada orang compang-camping, ya jangan langsung bilang wali atau bukan wali. Diam. Sebabnya orang merusak hati orang haram. Contoh, saya pengajian ke sini compang-camping pakai daun rokok, daun nongko, terus dulu itu wali kasban. Bukan wali merusak hati orang jadi suudon. Wali nggak merusak hati orang, nggak boleh. Maka kalau ada orang punya duit kok penampilannya jelek, itu merusak hati orang, nggak boleh. Tampil biasa saja. Jangan sandalnya malah dari kayu, gabiak, terus bajunya dari rumput-rumputan, itu kaya raya tapi tawadhu, itu malah merusak hati orang, nggak boleh. Nggak boleh juga kayak begitu. Tapi miskin kaya juga nggak boleh juga. Itu nggak sesuai dengan realita, yang biasa saja. Yang kedua, hubungan kabel sudah saya jelaskan, abdun dengan ma'bud tadi, alim dengan maklum, ada kabelnya. Khaliq dengan makhluk, huluk ada kabel. Yang ketiga, urutan makom wali. Wali terhebat adalah nabi. Yang ada dalam bahasa sufi, dialah yang sudah masuk wilayah Yahud. Yahud itu wilayah ilmu khusus risalah kenabian. Di bawahnya lahud. Ya, para ulama tahu Allah dengan asma, sifat, af'alnya saja. Tapi persepsi, tapi nggak pernah ketemu Allah. Hanya kenal sifat, asma, sama af'alnya. Kalau Allah yang sebenarnya dalam wilayah Hahud, Kul wallahu ahadiyah, hanya Allah yang tahu. Sehebat-hebatnya Anda belajar teologi tentang Allah, itu bukan yang sebenarnya, itu istilah otak Anda saja. Ayo saya tanya, Maha Suci Allah, kebayang apa? Nggak najis, nggak kotor, itu kan otak Anda. Maka ada wilayah tertinggi, wali itu siapa? Di kalangan manusia, Nabi. Malaikat kalah, karena malaikat nggak punya nafsu. Nabi dilempari batu tetap tertawa, coba. Jangan diomelin tetangga kok tertawa, berarti ada genetik kenabian. Ada gen kenabian, ada gen. Ada keturunan banyak dulu Nabi nih, Nabi Adam. Ada gen kenabian. Ini keturunan Nabi semua nih, Habib Syarif. Ada juga yang nyebut Sayyid. Kalau keturunan Hasan disebut Sayyid. Kalau keturunan Husain disebut Syarif. Kalau dari Yaman Habib. Jangan bukan Syarif, bukan Syaraf. Ya sudah, biasa aja. Maka biasanya cewek keturunannya Nabi disebut Syarifah. Nggak mau dinikahi kecuali lelaki yang syarif juga, supaya keturunannya nggak hilang. Maka kayak saya ini ya syarif juga, Nabi Adam. Mbah-mbah saya itu semua ahli surga. Sami Pak Ustaz ya, sesama syarif, jangan sarap-sarapan kan. Itu yang ketiga. Jadi ada dalam surat An-Nisa itu ayat 69, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Itu level kewalian. Ya, silahkan jadi wali. Ini bisa, sabar aja. Kalau menderita sabar wali. Kalau bahagia syukur juga wali. Kalau bodoh belajar juga wali. Kalau maksiat tobat juga wali. Kalau taat nggak sombong, nggak ujub, tawadhu, berarti wali kan gitu. Wali itu banyak sekali. Bukan khusus yang di tepi sungai, kemudian nggak sholat zuhur, itu wali. Bukan. Mungkin juga, tetapi levelnya beda. Sudah beda. Kalau wali biasa kayak kita ini wali semua ini. Yang pojok ini bapak-bapak ini wali semua. Senyum. Sudah jam 9 kok nggak selesai. Sabar, itu wali juga.
Itu wali udah lirik jam 9 gitu. Itu wali sabar. Yang kelima, pemahaman kewalian merupakan resiko evolusi pemikiran. Jadi zaman Maryam itu wali bukan nabi. Lihat Maryam masih sendirian di mihrab ibadah, nggak pernah ke Genina Mesir ya. Gardena. Karena Maryam ibadah diperbolehkan pada zaman Yahudi, orang boleh fi saumatihi, menyendiri boleh. Sekarang sudah nggak ada kayak gitu. Sekarang itu sudah jadi wali, sunan, jogo rumah sakit, dokter jaga. Sudah jadi sunan, jogo gerbang, menjaga keamanan lembaga. Itu wali juga, satpam itu wali. Karena kalau tanpa satpam bisa gaduh suasana. Kata Nabi, al-mu'min man aminal mu'minuna min lisani wa yadi. Orang mukmin itu yang mengamankan. Satpam mengamankan enggak? Loh, mukmin kan gitu. Gampang pemahamannya. Kalau zaman dulu ada khalwah. Khalwah itu menyendiri. Naik jenjang. Tahanus, menyendiri yang tanpa dosa. Kadang orang menyendiri malah dolanan HP. Itu kan dosa juga kan. Khalwah, tahanus. Terus naik jenjang namanya uzlah. Uzlah itu sama ibadah. Uzlah itu menyendiri dengan ibadah. Berakhir itikaf, ada tempatnya. Aku tak itikaf di Masjid Nabawi. Ada levelnya. Khalwah, tahanus, uzlah, itikaf. Sekarang jenengan itikaf sudah. Ya di musola ini boleh di atas sajadahnya juga di musola rumah. Nawaitul itikaf. Sah. Bisa sejam, bisa semenit ya Pak. Kalau marah-marah itikaf dulu semenit. Sebentar ya, saya tak itikaf dulu, meredam marah dulu. Oh iya silakan. 60 detik datang. Sudah reda, alhamdulillah ya situ fungsi itikaf. Usahakan kalau marah itikaf dulu, pamit. Bentar ya Ma, itikaf dulu. Ya. Yang keenam, wali Allah itu hanya menyembah Allah, bukan menyembah amoritas, bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah Hijr Ismail, bukan menyembah haji, bukan menyembah Raudhah, menyembah Allah. Ini berat. Karena tauhid. Rata-rata kita kan kalau haji nangis-nangis sampai pancoran emas. Apa ganti Tuhannya? Kita itu Abdullah, bukan Abdul Ka'bah. Nyembah Allah bukan nyembah Ka'bah. Maka orang soleh itu lihat tembok, ingat kamu, lihat dinding, ingat kamu. Akal berarti sudah tua. Kamunya Allah, bukan pasang kekasih, bukan. Jadi kalau lihat apa saja wali itu ingat yang memberi, bukan ingat yang diberi atau pemberiannya. Jangan, kan tiba-tiba ada orang datang ke sini bagi emas 1 kilo, seneng nggak? Seneng. Lah Mas Mulyono 60 kilo, kok nggak seneng? Aneh sekali. Emas sekilo. Jadi kan terima kasih. Dan di rumah itu ada 80 kilo, diseneni terus. Kurang ajar, istri kok ya begini. Orang-orang nggak kenal masih emas 1 kilo seneng. Di rumah itu ada emas 75 kilo, malah diunek-unek terus. Kalau jenengan dikasih emas 1 kilo sama orang nggak dikenal, senang kenapa dia Pak? Karena emasnya kan, bukan karena orangnya nggak kenal. Itu cinta palsu. Kalau nggak dikasih, nggak senang. Kalau cinta yang sebenarnya nggak dikasih, tahu sifat orang itu bagus, ikut senang, itu cinta. Bahkan nggak dikasih pun nggak dapat,
Ketika yang pemilik emas itu marah-marah juga, kita senang. Karena senang zatnya, bukan senang sifatnya. Kan sifat pemberian, disenangi. Kalau sifat nggak memberi, nggak disenangi. Allah itu kan ya qabidu wa ya basud. Allah juga menggenggam, Allah juga melepas. Manusia sukanya menggenggam, sukanya Allah itu melepas saja. Kalau digenggam. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani cerita, ada orang namanya Sa'id bin Yahya. Itu mimpi lihat Allah. Baca di kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya lihat Tuhan, katanya Allah. Saya tanya, Tuhan kenapa saya doa sudah lama nggak dikabul-kabulkan? Apa kata Tuhan dalam mimpi itu? Inni uhibbu sautak. Aku suka suaramu. Ayo yang nggak dikabul-kabulkan, suaranya dinanti-nantikan dulu. Tunggu terus. Coba kalau dikabulkannya nggak bersuara. Mulut ini kalau diisi roti nggak bersuara, nggak berisi. Ya Allah, apa bagian? Ya Allah, belum bersuara. Kalau kita nggak dikasih Allah itu, tidak dikabulkan, kita masih malam. Dikabulkan langsung i'tikaf di Artos. Enggak lagi ke masjid ini. Nah itu mimpinya Sa'id bin Yahya. Banyak ulama yang mimpi lihat Allah itu banyak. Termasuk Imam Ahmad, diceritakan Imam Ghazali dalam Ihya. Tuhan bagaimana cara dekat engkau? Bikalami, baca Quran saja. Paham apa enggak paham? Ya paham enggak apa-apa. Itu mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat Allah. Sama mimpinya Abu Yazid Al-Bustami dalam kitabnya Imam Syatibi Al-I'tisam, bahas tentang itu. Saya lihat Tuhan. Tuhan bagaimana cara dekat engkau? Gampang. Utruk nafsaka wa ta'al. Tinggalkan hawa nafsumu. Kemarilah. Ya Allah, ulama dulu mimpinya lihat Tuhan. Kita lihat apa? Alun-alun Pangeran Diponegoro numpak jarang. Kepikiran alun-alun. Rupanya beda kualitas mimpinya. Itu yang ketujuh sekarang terakhir. Tanda-tanda wali apa? Tafaqquh fiddin. Paham agama. Agama itu jangan kayak di SMP negeri, SMA negeri. Pelajaran agama Islam bukan itu. Agama itu all, semua agama. Kalau menurut bahasanya Imam Abu Hanifah, al-fiqhul akbar, fikih akbar itu agama. Kalau mau belajar ketuhanan, usuluddin itu, rukun iman itu pakai usuluddin. Kalau mau belajar rukun Islam pakai syariah. Kalau mau belajar rukun ihsan, yaitu musyahadah dan muraqabah, menggunakan tasawuf, tazkiyatun nafs. Ada kuncinya sendiri-sendiri. Rata-rata kita masih Islam, bahas tentang kurban kambing usia berapa Pak Ustadz? Ya tanya sondesip yang punya KTP kok tanya saya. Itu namanya muslim, belum level mukmin. Mukmin nggak lagi repot usia berapa. Loh, kok wedhusnya kuru ya? Itu. Ya nggak apa-apa, diet. Kok ruwet emak aja pengen diet. Ono wedhus kuru diunek-unekke. Yang gitu. Lah itu ada namanya ilmu cinta. Disebut tafaqquh fiddin. Paham agama. Hadisnya ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah yang bagi ilmu. Kata Nabi gini, semua nabi tidak pernah mewariskan dirham atau dinar, tapi mewariskan ilmu. Sekarang nggak punya duit tapi punya ilmu, berarti pewaris Nabi. Apa? Imam Syafi'i nggak punya duit, punya. Imam Ahmad bin Hanbal nggak punya duit, punya ilmu. Sekarang punya duit nggak punya ilmu, pewaris korun.
aman, kaya. Ya dengan kaya punya ilmu, dia pewaris Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Enggak kata ulama apa? Kenapa saya belajar ilmu? Semiskin apapun orang berilmu bisa duduk dengan tokoh-tokoh besar. Miskin di kampung, tapi ilmuwan, duduk selevel dengan bupati, Pak Pati, Mas Pati, Mbak Pati, Bupati, Mbah yang bocah itu Mbah Pati, Pak Pati. Nah itu semiskin apapun orang alim bisa sekursi semeja dengan tokoh besar. Maka tolong berilmu. Anda nanti selevel dengan tokoh besar. Gajah Mada itu tokoh besar. Gajah nanti Gajah Mada besar. Tokoh-tokoh besar selevel. Kalau punya ilmu, tapi kalau punya ilmu kasihan. Makanya tafaqquh ini paham agama, mengamalkan. Kalau dalam hadis lain yang paling bawah itu, idza aradallahu bi'abdin khairan istamalahu. Kalau Allah menghendaki orang itu baik gampang, dia digunakan. Digunakan ini disibukkan kebaikan. Hidupnya itu dari kebaikan ke kebaikan. Habis pengajian nih orang sakit, bersih-bersih rumah, melayani anak-anak, silaturahmi. Pokoknya itu nggak pernah dia ada jadwal joget, nggak ada. Rasan-rasan nggak ada. Tandanya istiqmalah, digunakan Allah hidupnya. Maka kalau Imam Burhanuddin Az-Zarkashi itu usianya hanya 49, tapi karyanya Al-Burhan. Imam Nawawi hanya 45, Imam Syafi'i 54, Umar bin Abdul Aziz hanya 38, Suhrawardi hanya 37, Fatimah binti Muhammad hanya 27, Nabi Isa 32, Nabi Yahya 33. Kalau nggak percaya ya lihat KTP-nya nanti. Dulu belum ada KTP. Sekarang ingin usia panjang tapi nggak punya ilmu, ngapain? Mendingan cepat mati, nggak banyak dosa. Kalau orang soleh panjang karena kebaikan. Tapi ada orang soleh cepat wafat ada. Karena kiai-kiai muda. Tapi biasanya yang wafat dulu jamaahnya. Biasanya. Malaikat juga mau nyabut itu ya. Ini kiainya apa jamaahnya? Ya kalau kiainya eman-eman, orang-orang tunggal itu jamaah itu loh sing senden-senden. Makanya kalau ingin usia panjang jadi kiai, jadi punyai. Malaikat itu mau mencabut, mikir-mikir dulu. Wah kiai ini, jangan dulu, masih dibutuhkan. Kalau kita ke kebun taman itu, yang kita ambil kan daun-daun yang kering-kering yang nggak digunakan. Dilunggu-lunggu itu, nang tanah tidak bisa memasang, memberi buah, diambil aja, bahkan dipotong tangganya. Kalau jenengan sangat indah, ya Allah emang sekali, biar aja gitu. Ya kecuali ada ngantenan malah yang diambil yang bagus-bagus buat nganten. Ya lihat konteksnya, maka ada ayat Sayyidina Hasan dan Husain masih muda meninggal semua. Kata Nabi, Huma syababa sayyida syababi ahli jannah. Dia adalah pemimpin pemuda surga. Ya monggo, mau usia pendek boleh, usia panjang boleh. Yang penting jadi wali. Sabar saja. Yang lagi punya penderitaan sabar, itu wali. Insya Allah masuk surga. Semakin lama menderita, semakin tinggi surganya. Kok tinggi sekali Pak? Allah itu nggak duwe seneng nang dunya, mencucu. Takut akhirat, takut neraka. Tapi nggak bagus juga mencucu terus nanti murjiah.
Ya senyum terus juga nggak baik, nanti bisa khawarij itu takut terus, kalau murjiah itu berharap terus, kalau sufi itu cinta terus. Ibadah yang betul itu ada khaufnya, ada rojanya, ada cintanya, ada yad'unana raghaba wa rahaba, ada rohbahnya, ada rohbahnya, ada semua. Insya Allah ada tehnya juga, syukuri. Nanti kalau nggak dapat mampir ke rumah makan si ayam bakar Simbo. Yang Simbo jangan ke situ, nanti dibakar ayam. Rumah makan ayam bakar Simbo. Tolong yang sudah mbok-mbok jangan ke rumah makan itu, nanti dibakar ayam. Karena rumah makannya ayam bakar. Tadi si mas-mas boleh, karena bukan ayam bakar mas-mas, bukan. Simbo ada. Atas-atas Simbo menaik ke rumah makan, jangan cari ya rumah makan ayam bakar Simbo. Tapi yang enak-enak, rumah makan enak. Nah, sudah datangi. Saya kira ini karena hidup perlu tertawa. Ya terakhir, kan 10 Dzulhijjah, amalan terbaik apa? Menjaga hati. Sudah selesai. Enggak duha, istighfar. Selesai. Duha, bersyukur. Sudah, itu amalan hati. Atau enggak duha, aku senang banget lihat orang duha, pahalanya sama. Loh, coba itu amalan hati. Ada orang sedekah 1 miliar bangun pondok, aku senang dengan buka situ. Kalau sedekah ya Allah nggak kayak kita 2000-an. Mosok nang surga nggawa pedang. Nang masjid yo kopiahan Bung Karno, Bung Hatta. Iku 1.000. Pedang pati murah. 1000. Mosok nang masjid nggawa pedang. Ngajak gegeran kok mbek takmir. Maka penting kalau ke masjid bawa kopiah, itu warnanya merah, gampang gambarnya Bung Karno dan Bung Hatta. Masa itu lihat peta amal isinya ada Bung Karno nggak? Itu pedang semua, ajak gegeran, panasan panas, ajak panas-panasan ya. Maka kalau suaminya ke masjid bilang, ayah pakai kopiah, oh iya, 1.000. Itu jangan 2.000 itu. Apalagi yang sisi kamu marah aja, nggak senyum. Kalau Bung Karno kan 1.000. Itu yang 5.000, Imam Bonjol juga nggak senyum loh. Itu sama yang 10.000 malah. Itu nggak senyum. Yang senyum itu 1.000. Ingin bahagia, sering-sering punya yang guyu-guyu kayak gini. Kok isinya pedang terus, ngajak perang, urip kok perang. Itu filosofis gambar-gambar uang. Ada maksudnya, Bank Indonesia ngasih gambar, itu aja nggak bisa baca. Terakhir lagi, terakhir beneran. Ada orang lapor ke ulama, saya sakit perut katanya. Ulama itu datang dibawakan instu atau proto, obat sakit mata. Protes itu jamaahnya, oh sakit perut kok dibawakan proto atau instu katanya. Loh, kamu kan tahu kalau cabai dimakan pedas itu buat sakit perut, tapi kamu tetap makan. Itu yang salah perutnya apa makannya? Itu yang nggak guyu ya, aku ya bingung juga. Bisa guyu nggak guyu ya. Saya kira ini mohon maaf jika banyak kekhilafan. Saya mau jalan-jalan sama istri saya untuk memenuhi kehidupan, supaya lihat sungai-sungai itu ya namanya jalan-jalan, ya jalan saja. Bisa jalan kemana saja, yang penting bahagia. Mohon maaf jika banyak kekhilafan. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.